atas dasar nama cinta gitu ya, Wah, dalam tanda kutip gitu itu ya. dia. Orang memaksakan, Iya. tapi aku suka ya Tuhan. Hmm. Apalagi dibumbui dengan gini. Nanti aku akan menangkan dia Tuhan. Wah. Di pandangan saya semuanya pilihannya baik semua nih, saya bingung nih mana kehendak Tuhan. Atau malah sebaliknya, di depan ini pilihannya buruk semua gitu. Ini mana sih yang kehendak Tuhan? Ya bingung saya. Apa yang salah, Pastor, ketika saya nggak ngerti kehendak Tuhan? Bagaimana mengetahui ini tuh mungkin sebuah keputusan atau sebuah langkah gitu ya. Bagaimana mengetahui ini kehendak Tuhan atau kehendak saya? Iya. Ada yang terjadi juga. Ini kehendak saya, tapi saya ajak Tuhan untuk berkenan atas kehendak saya. Ini kehendak saya, proposalnya udah jadi, Tuhan tinggal ACC aja. Iya, kita kan dulu sempat juga pernah bahas ya cuy ya. Ada yang kayak gitu tuh, ini menurut saya baik nih, ya sudahlah, saya libatkan Tuhan lah supaya saya sukses gitu ya. Tapi bagaimana cara membedakannya, Tan? Ini kehendak Tuhan, ini kehendak saya. Bedanya di mana? Kalau menurut saya tadi udah cerita, menurut Jonathan tadi juga sudah cerita. Tapi kita mau dapat satu pandangan yang firm gitu, yang fix gitu ya. Dari mana nih, Cu? Kita akan berbicara bersama Pastor Samuel Muji dari GMS Sidoarjo. Kita mau sapa dulu. Shalom, Pastor Samuel. Halo, Pastor Samuel. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya, Pastor? Puji Tuhan, baik. Baik. Puji Tuhan, baik. Senang, terima kasih sudah sambung di Bahtera Ida FM. Ini kita mau ngobrol soal GMS Sidoarjo dulu, boleh ya Joy ya? Bukan sate babi ya? Sate babi nanti aja deh ya. Ini masih on air nih, sate babi mulu deh ceritanya. Kalau boleh tahu nih Pastor, kedepannya atau udah ibadah onsite atau segera akan ibadah onsite? Karena kan kondisi COVID juga sudah mulai ya, katanya kita masuk level 2 ya? Iya, level 2. Kalau di GMS Sidoarjo sendiri gimana Pastor? Kalau Sidoarjo masih belum, tapi beberapa gereja lokal kita yang di under kita ya, di Jawa Timur, ada di Mataram, mereka sudah mulai ibadah. Opang yang sudah mulai ibadah, yang di under kita. Baik. Tapi Sidoarjo mungkin agak mundur mungkin sedikit. Ya, benar-benar harus cari momen yang aman gitu ya, yang pas gitu ya, betul, karena betul. Lihat kondisi juga ya Joy ya. Nggak apa-apa kan ibadah online juga, kalau kita punya hati yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya juga aman-aman saja ya Joy ya. Betul. Kemarin yang kita bahas tuh Sobat Rida. Tapi hari ini pembahasannya berbeda, yaitu bagaimana mengetahui ini kehendak Tuhan atau kehendak saya. Misal mau kuliah jurusan apa, mau buka depot sate di mana, mau punya pasangan hidup yang kayak gimana, mau kerja apa, atau bahkan mau jadi full timer di gereja atau enggak. Oh iya, itu ya juga kan? Tuh. Mau kuliah STH atau tidak. Kebetulan Jonathan Bester yang mau kuliah. Tapi gini Bester, ketika saya nggak memahami kehendak Tuhan, misalnya nih, saya kepengen mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi saya nggak ngerti apa kehendaknya. Karena mungkin di pandangan saya semuanya pilihannya baik semua nih, saya bingung nih mana kehendak Tuhan. Atau malah sebaliknya, di depan ini pilihannya buruk semua gitu. Ini mana sih yang kehendak Tuhan? Ya bingung saya. Apa yang salah Pastor ketika saya nggak ngerti kehendak Tuhan? Iya, jadi kalau bilang tentang kehendak Tuhan ya, itu seringkali cara mengetahui yang paling mudah adalah, yang pertama-tama adalah apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan atau enggak. Iya. Baik. Kalau itu enggak bertentangan, artinya kalau kita ditanya apakah ini kehendak Tuhan atau enggak, ya waktu yang bisa menjawab ya. Kalau itu ya. Kalau seandainya ada orang berkata bahwa, kalau tadi seperti pertanyaan Nathan tadi kan dikatakan bahwa kalau saya sampai melakukan itu, seandainya saya tidak melakukan tidak memahami kehendak Tuhan, apa yang salah gitu ya. Kalau menurut saya gini, orang bisa tidak melakukan kehendak Tuhan itu karena yang pertama-tama mungkin kurang mendengar apa yang Tuhan katakan. Yang kedua adalah karena kita mungkin nggak bersekutu dengan Tuhan. Jadi kan kalau kita belajar dari Bible itu ya, itu kan seringkali kita mendengar, seringkali kita melihat di situ banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mereka sendiri adalah, mereka juga mendengar langsung dari Tuhan, gitu ya. Seperti Maria dapat suara dari malaikat kan, langsung menjumpai Tuhan, menjumpai Maria di situ, dan ada kehendak Tuhan yang harus dilakukan oleh Maria seperti itu. Lebih ke hubungan intim ya menurut saya. Kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan, pasti Tuhan itu akan berbicara. Kalau saya boleh kutip Alkitab ya, di Yeremia 3:3 itu kan, dikatakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau.
aku akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi ya, kalau kita intiin, pasti kita juga bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidup kita. Amin. Baik, seperti itu ya. Jadi tantangannya, problemnya, atau yang harus kita bereskan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Betul. Bagaimana jam-jam doa kita, pembacaan kita akan Alkitab gitu ya. Kita ini ada di momen atau ada di kesempatan yang baik banget loh Sobat Raida. Kita masih dengan bebas mencari di media manapun akan firman Tuhan ya Joy ya. Betul, yang bisa dan kita menuntun mudah. kita Mudah banget, dapatnya. mudah banget. Kalau kita berada di masa-masa yang sulit, misalnya kondisi lingkungan kita nggak mendukung, waduh mau baca Alkitab aja susah gitu ya. Ya. Tapi zaman sekarang semuanya terbuka, tinggal Anda dan saya, kita semua mau nggak mengerjakan dan mau nggak jalin hubungan yang lebih intim selalu setiap hari dengan Tuhan. Itu poinnya Sobat Raida. Kita masih ngobrol bersama Pastor Samuel. Tapi gini Pastor, ini yang banyak orang juga tanyakan. Ketika kehendak Tuhan itu membuat saya jadi lawan arus atau malah putar balik dari arus yang kebanyakan orang lakukan. Misalnya harusnya setelah SMA banyak orang pengen sukses, sekolahnya ekonomi itu misalnya ya, atau apalah jurusan-jurusan yang populer. Tapi kayak ada yang mengetuk hati saya untuk ayo sekolah Alkitab yuk. Nah itu kan waduh, di saat yang lain udah ngurusin bisnis, saya sekolah Alkitab, itu kan kalau sebagian orang kan bilang saya pakai arus yang berbeda di antara arus-arus yang biasanya muncul gitu ya, biasanya terjadi. Kalau seperti itu gimana kita bisa kuat, Pastor? Karena kan nggak gampang juga ya, ngikuti kehendak Tuhan tapi harus ngelawan arus nih yang biasanya orang-orang lakuin tapi kita nggak lakuin, atau mungkin kita lakuin yang lain gitu, Pastor. Silakan. Iya, kalau bicara kehendak Tuhan itu kan saya percaya pasti ada kasih karunia-Nya ya. Jadi kalau kita melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan, Tuhan itu bukan Tuhan yang membiarkan kita sendirian di sini. Ada kasih karunia yang Allah berikan. Contoh kalau tadi yang diambil adalah panggilan kita untuk melayani Tuhan. Itu saya sendiri mengalami kan. Wow, oke, Pastor. Sebagai seorang yang fresh graduate, terus bekerja di sebuah perusahaan. Tiba-tiba di 2 tahun setelah saya bekerja di perusahaan itu, saya dapat tawaran untuk melayani Tuhan secara full time. Karena gereja melihat, pemimpin-pemimpin saya melihat itu saya adalah orang yang ini ya, selalu ada di gereja, punya hati melayani, dipercaya pelayanan, ya berbuah pelayanannya di waktu itu. Tapi untuk bergumul selama dipanggil untuk melayani Tuhan itu bergumulnya setahun, gitu. Dan mengalami pertentangan itu tadi, karena nggak ada, saya sendiri aja ada pertentangan karena dalam benak saya tidak pernah bermimpi jadi hamba Tuhan. Gitu. Keluarga saya jadi penentang juga karena saya anak pertama, laki, satu-satunya laki di rumah. Gitu. Tentunya orang tua pasti punya mimpi, punya harapan buat anaknya. Saya punya mami angkat saya juga adalah orang yang ingin saya bisa sekolah lebih tinggi lagi gitu ya. Hari itu saya dapat tawaran S2 ke Belanda, disuruh ambil. Tapi hari itu akhirnya saya putuskan gitu ya. Lewat banyak peristiwa, panjang sebetulnya ceritanya. Tapi hari itu saya mau belajar taat. Dan saya bilang begini, Tuhan, saya mau melangkah jadi hamba-Mu. Cuman saya minta satu tanda. Saya minta Tuhan bisa mengubah hati papa mama saya. Tuhan juga bisa mengubah hatinya mami angkat juga. Saya nggak mau jadi batu sandungan buat mereka. Tuhan itu mendengar gitu ya. Ketika kita melangkah mengikuti kehendak-Nya, Tuhan itu juga adalah Tuhan yang menyertai, yang pasti akan menolong kita. Dan benar, lewat perjalanan itu Tuhan bisa mengubah hati orang tua saya dan bisa mengubah hati mama angkat saya di waktu itu. Dan dalam perjalanan waktu dalam melayani Tuhan, mereka melihat, iya memang kamu punya panggilan itu. Memang Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah merancangkan. Taunya dari mana? Ketika hidup saya menjadi berkat di situ. Ketika mereka lihat perubahan kehidupan, ketika mereka melihat kehidupan saya betul-betul ada penyertaan Tuhan, di situ mereka melihat, iya benar ya. Dan saya pribadi pun melihat thank God gitu ya. Terima kasih Tuhan. Ketika saya melangkah dengan situasi yang nggak mudah di waktu itu, tapi ketika saya berjalan bersama Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang Tuhan tunjukkan.
dan itu menjadi peneguhan, iya ya ini kehendak Tuhan. Iya. Jadi seperti itu sih. Luar Oke. biasa. Luar biasa ya. Contohnya tadi ternyata saya ambil contoh yang tadi itu sebenarnya bukan lihat siapa-siapa ya, ya lihat diri saya sendiri gitu ya. Ya, kalau Pastor 1 tahun mungkin saya sedikit agak lama. 15 tahun ya kayaknya. Jangan dong Pak, ketuaan nanti ya. Nanti Tuhan pakai udah umur segini lagi ya. Gitu ya. Ya, baiklah, luar biasa. Jadi kita Tapi itu kalau pasti saya ya, boleh tambahkan, Ya, ya silakan Pastor. kalau saya boleh tambahkan, sebetulnya apa yang kita alami itu kan kalau dibanding dengan Maria, Ibu Yesus, Ya. kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ya karena pastinya yang perlu disalib ketika kita melayani Tuhan adalah daging kita. Iya, Betul ya. betul. Kita mau berkarir, saya punya mimpi dulu jadi nanti saya kerja sekian tahun dari perusahaan ini akan ke perusahaan itu. Iya. Habis itu saya akan merintis usaha sendiri. Itu planningnya begitu. Wow. Tapi ketika melayani Tuhan, artinya ya betul-betul meletakkan segala cita-cita hanya satu, ingin menguntungkan kerjaan surga. Iya. Tapi apa yang saya lakukan itu kalau dibanding dengan Maria itu beda konteks. Kehendak Tuhannya itu lebih, menurut saya luar biasa. Karena Wow. di waktu itu Maria dapat kasih karunia untuk menjadi ibu dari bayi Kristus gitu ya. Dan itu pertentangannya lebih luar biasa gitu. Iya. Betul. Tapi coba dilihat di situ. Satu pelajaran yang kita bisa diambil dari Maria apa? Meskipun dia nggak masuk di akalnya, meskipun dia akan mengalami cibiran, dia akan mengalami aniaya dalam tanda kutip gitu ya. Bahkan tunangannya pun mau Iya. mau berpisah dengan Maria kan seperti itu. Karena ngelihat kan ini kan macam-macam ini yang dihadapi. Betul. Tapi yang luar biasa dari Maria adalah dia bisa bilang, aku adalah hamba. Jadilah apa yang ini. Jadi itu luar biasa sekali Wah, menurut Iya. saya. Iya. Wow, luar biasa ya. Baik. Makanya yuk kita kalau pembacaan Alkitabnya intens, kita mengerti akan apa maksud Tuhan yang kita bisa baca di Alkitab. Kita tingkatkan jam-jam doa. Kita bisa lebih firm gitu ya, bisa lebih mantap gitu ya. Ya. Oke deh ini. Walaupun mungkin kelihatannya ngikutin atau bahkan ngelawan arus gitu ya. Tapi kalau memang kehendak Tuhan, ya sudah kita harus manut. Dan Tuhan pasti kasih kekuatannya. Tapi bagaimana dengan Amin. kalau case seperti ini, Pastor Samuel? Tuhan suruh saya ke A, tapi menurut saya A itu kurang baik. Betul. Saya pikir B ini lebih baik. Contoh di dalam Alkitab gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita dikasih kayak Yunus deh, Nathan pergi beritakan ke Niniwe. Iya. Tapi Nathan perginya ke Samaria. Di sini kayaknya ladangnya lebih bagus deh. Iya. Jiwa-jiwa lebih banyak bisa saya dapatkan. Apakah akan selalu sama konsekuensinya, Pastor, kita dimakan ikan kayak Yunus gitu? Nyanyi dong, Pak. Saya lupa lagi lagunya gimana. Yunus di perut, Iya. itu kan pokoknya. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan kehendak Tuhan, apa konsekuensinya, Pastor? Iya. Ya, pastinya pasti ada konsekuensi ya. Kalau kita lihat case-nya Yunus tadi, Yunus kan juga mengalami situasi yang nggak enak juga gitu ya. Dia harus ada di perut ikan. Betul. Ya, jadi kadang memang tapi gini, saya yang saya tahu gitu, Tuhan itu kan memberi pilihan buat kita ya. Iya. Kadang manusia bisa memilih yang salah gitu ya. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang paling jago, bisa mengubah keadaan kita. Iya. Di saat kita mungkin menemukan titik buntu atau apapun, Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih yang bisa mengembalikan kita kembali ke sesuai rencananya seperti itu. Itu yang harus ditangkap dulu. Nah, mungkin kalau saya boleh kasih case yang lain, kayak contoh tentang orang kalau nggak melakukan kehendak Tuhan, apa konsekuensinya? Contohnya mungkin adalah menikah dengan orang yang nggak seiman. Wow. Oke. Betul kan? Iya. Jelas kan, Alkitab kan jelas berkata bahwa terang nggak mungkin bersatu dengan gelap, Betul. kan gitu. Tapi oleh karena atas dasar nama cinta, gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, Itu dia. orang memaksakan. Tapi aku suka ya Tuhan. Apalagi dibumbui dengan gini. Nanti aku akan menangkan dia Tuhan. Weh. Saya ini terang Yes, akan saya- menerangi kegelapannya. Weh. Oke, Pastor. Kalau lihat dari kata-katanya ada seolah-olah tujuan mulia. Tapi pertanyaan saya adalah apakah itu kehendak Tuhan? Iya. Belum tentu. Belum tentu. Dan nggak bisa dibilang kehendak Tuhan karena yang pertama-tama sudah bertabrakan dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Iya. Gitu. Ya kan. Nah, kalau ditanya konsekuensi banyak.
Apa yang pertama? Ya pasti dia akan jadi pertentangan, jadi cibiran. Yang lebih luar biasa lagi adalah dia kalau mungkin waktu pacaran sampai akhirnya menikah mungkin nggak ada yang perubahan, tapi begitu sudah menikah pasti mulai ada tarik-tarikan, ya kan? Iya, betul. Kalau ibadah nggak didukung, ya kan? Pasti nggak disupport lagi. Bahkan yang lebih ironis, nggak boleh ibadah. Iya, betul. Itu kenapa saya bisa katakan ini? Karena saya gembala. Sering mengkonseling orang juga ngalami seperti itu. Iya. Terus orangnya bertanya gini, kenapa ya saya kok menikah sama orang itu? Kenapa Tuhan kasih saya pasangan seperti itu? Saya bilang, bukannya pasangan itu kamu yang pilih. Sedangkan di firman Tuhan sudah ada bahwa gelap nggak mungkin bersatu dengan terang. Seperti itu. Lah seringkali orang lupa dengan waktu dia pertama kali melangkah karena kedagingan atau mungkin karena apapun juga gitu ya. Dan ujungnya ketika dia mengalami konsekuensi yang mengerikan adalah dia mulai berkata, kenapa Tuhan dulu izinkan saya menikah? Jangan-jangan dulu Tuhan sudah tidak izinkan, tapi kita yang memaksa. Iya, betul. Betul sih. Ya. Benar sih. Jadi konsekuensi pasti akan ada, tapi tadi yang saya katakan tadi yang pertama, saat kita memilih yang salah pun, Tuhan ketika kita mau berbalik gitu ya, Tuhan juga bisa kembalikan kita lagi kayak Yunus. Dia sudah nggak mau ke sana, tapi Tuhan juga bisa balikan lagi gitu ya. Betul. Sesuai dengan rencana ketika dia mau diarahkan. Baik, seperti itu. Kita juga nggak bisa menebak-nebak gitu ya, konsekuensinya itu pasti gini nih, pasti mati nih. Oh ya, Yunus kan tidak gitu. Kayaknya kan. lebih cuma ikut kehendak Tuhan deh. Tapi yuk, intinya adalah mari belajar untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Betul, dari mana? betul. Ya dari kedekatan kita dengan Tuhan. Sarananya sangat banyak. Kadang-kadang kita ini terlena akan kehidupan yang enak ya Joy ya. Benar ya Pastor Samuel ya. Jadi udahlah nggak usah butuh Tuhan juga lah, ke gereja juga ya pas formalitas aja. Terus pas gereja online juga ya disambi ngepel aja nggak apa-apa kan ya kan juga kupingnya. Kapopo, sih penting aku denger. Kupingnya kan denger. Ya, yuk kembali ke kita lagi Sobat Raida. Kondisi baik seharusnya bikin kita punya kesempatan baik untuk bisa punya hubungan dekat sama Tuhan. Ya. Mungkin terakhir dari Jonathan. Kesimpulan deh, Pastor Samuel. Bagaimana mengetahui ini kehendak Tuhan atau kehendak saya? Bagaimana membedakannya? Silakan. Ya, jadi kalau mau diambil kesimpulan, saya kutip dari firman Tuhan. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 2 kan dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam kehendak Allah pun ada 3 tingkatan. Kalau kita lihat di situ, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ya. Kalau ditanya apa yang baik, ya, ketika kita rajin ibadah tadi tuh, dalam ibadah kita nggak pakai ngepel, bukan sambil yang lain gitu ya. Kita fokus di situ. Itu yang baik gitu ya. Itu pasti baik karena kita mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Tapi kalau mau menjadi berkenan, artinya ada tingkatan lebih lagi yang kita berikan. Apa? Kita nggak cuman punya jam-jam terbaik dengan Tuhan, kita nggak cuman rajin ibadah, tapi ada perubahan kehidupan. Dan kita memberikan diri untuk aku mau melayani Engkau Tuhan. Aku mau memberikan hidupku untuk menjadi berkat bagi Engkau Tuhan. Itu berkenan. Level itu adalah level lebih tinggi lagi. Karena ada banyak orang, saya ibadah, saya sudah baik segala macam, tapi dia nggak mau melangkah lebih lagi. Ya dia di level baik. Tapi kalau level berkenan, artinya dia berani membayar harga untuk dia memberikan hidupnya untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau sempurna gimana? Tuhan Yesus itu sempurna menurut saya. Ketika dia berkata, Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripada tapi biar kehendakmu yang jadi. Itu level memberikan nyawa bahkan. Bahkan yang tulis ayat di Roma ini kan Paulus. Paulus juga kalau dibilang tentang orang hebat, itu hebat banget. Dibilang orang yang bayar harga sekali. Tapi Paulus juga memberikan nyawanya untuk Tuhan. Sebagai level tertinggi gitu ya. Menjadi yang sempurna. Itu nggak mudah karena itu harus betul-betul totally surrender gitu ya. Betul-betul berserah untuk berkata Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi. Sekalipun nyawa hilang gitu ya. Tapi itu luar biasa. Wow, luar biasa. Jadi menyalipkan kedagingan, bahkan yang terakhir titik paling sempurna adalah nyawa kita. Luar biasa.
narasumber kami yang memberkati kita di hari ini, Sobat Rida, ada Instagramnya, jadi jangan lupa di follow. Acara beliau beserta istri itu banyak banget. Ini yang jadi sarana kita bisa belajar firman Tuhan. Mau disebutin satu-satu, waduh susah. Anda follow aja langsung ya. Instagramnya Pastor Samuel Muji ada di @samuelmuji, digabung ya, Samuel Muji. Atau mau follow Pastor Muji istrinya ada juga ya di PS Lanita. Yes, di situ ya. Silakan bisa nikmati acara-acara yang disediakan di sana. Benar. Untuk kita boleh semakin dewasa rohani ya. Pastor Samuel, hari ini kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga. Semoga ini juga bisa memberkati para pendengar. Betul. Kami para penyiar juga makin mengerti nih. Oh, kehendak Tuhan itu ini loh. Kehendak Tuhan masuk STH ya. Doakan kami ya Pastor Nathan dan Jonathan. Entah tahun ajaran kapan. Kami berdoa. Doa kami Pastor Samuel juga sekeluarga sehat selalu. Amin. Pelayanannya di Sidoarjo dimanapun semakin luar biasa ya Pastor Samuel. Thank you so much buat kesempatannya. Terima kasih. Thank you, Pastor. Tuhan berkati Pastor Tuhan Samuel. berkati, Pastor. Terima kasih. Tuhan berkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.